Heho Pop Gengs. Masuk ke bulan Desember kayak sekarang, di kepala kita tuh biasanya udah penuh dengan pikiran libur akhir tahun mau kemana ya? Iya, karena di bulan Desember itu ada hari Natal dan juga Tahun Baru yang bisa jadi kesempatan buat cuti. Selain liburan, saudara-saudara kita yang Kristen juga sibuk dalam persiapan Hari Raya Natal. Nah, biasanya ada yang sibuk untuk memilih pohon Natal yang ternyata industrinya itu lumayan besar loh. Apalagi kalau di negara-negara mayoritas Kristen, budidaya pohon pinus dan pohon cemara untuk Natal memang cukup difokuskan. Salah satu pusat pertanian pohon Natal paling sukses di dunia ada di Kanada. Negara yang satu ini bisa memproduksi sekitar 3 hingga 6 juta pohon dalam setahun loh. Dengan harga rata-rata pohon Natal sebesar $30. Maka keuntungan yang didapatkan Kanada dalam industri ini mencapai 180 juta US dollar atau 2,7 triliun rupiah untuk 1 tahun. Nah, makanya untuk melihat-lihat bagaimana sih budidaya pohon pinus dilakukan, baiknya kita langsung ke Kanada untuk melihat setiap proses yang terjadi. Proses pertama dimulai dengan pembibitan. Secara jenis, pasar dari pohon Natal berbeda berdasarkan wilayah. Di Amerika, Kanada, dan sekitarnya, biasanya bibit yang ditumbuhkan itu berasal dari jenis Douglas Fir. Sedangkan di UK dan sekitarnya, bibit yang terjual dengan mulus adalah jenis Northman. Pertama-tama, biji dari pohon cemara dibersihkan dulu, kemudian ditanam dalam sebuah wadah kecil yang nantinya bakal dipindahkan ke tempat perawatan. Biasanya, bibit pohon cemara yang ditumbuhkan di sini mencapai 1 bulan. Pohon cemara yang sehat akan dilihat dengan bukti akar kuat dan juga tinggi sekitar 15 hingga 20 cm yang nantinya bakal dipindahkan ke lahan tanam. Dalam lahan tanam, industri besar biasanya menggunakan kombinasi mesin dan manusia. Mesin supaya cepat gerak dan manusia supaya penanaman yang dilakukan lebih pas. Wah, unik juga nih. Kalau cara kayak gini juga dipakai untuk penanaman hal lainnya seperti pet untuk di Indonesia. Nah, selain cara tanam yang unik, proses penyiraman juga nggak kalah sedap loh untuk dilihat karena sudah menggunakan teknologi canggih. Proses penyiraman yang sekaligus bisa digunakan untuk pupuk ini juga bagus untuk digunakan oleh lahan sawah di Indonesia. Nggak ada lagi tuh yang namanya siram dan pupuk manual pakai mesin pompa. Sebagai pohon yang lumayan manja dalam ditumbuhkan, setidaknya ada beragam spek yang harus dipenuhi oleh lahan penanaman. Pertama adalah kualitas udara. Lahan tanam pohon cemara harus kaya dengan hidrogen, karbon, dan oksigen. Kedua adalah kualitas tanah yang mencakup fosfor, nitrogen, kalium, magnesium, belerang, boron, tembaga, dan lain-lain. Cuaca juga menjadi suatu hal yang penting karena harus ada penyesuaian suhu yang dilakukan. Pada saat musim dingin, pohon cemara tidak boleh sangat dingin. Begitu juga saat musim panas, pohon cemara tidak boleh dalam keadaan super kering. Setelah ditanam dan juga dirawat, maka nantinya akan dilakukan pemanenan. Uniknya Pop Gengs, pemanenan untuk pohon cemara ada 2 jenis berdasarkan kegunaannya. Untuk pohon yang masih muda, pemanenan dilakukan untuk pasar khusus. Contohnya, bagi mereka yang ingin menanam pohon cemara sendiri. Iya, karena ada juga nih orang-orang yang merasa menanam pohon Natal sendiri itu punya kesenangan sendiri. Selain itu, pemanenan juga dilakukan pada pohon yang sudah dianggap dewasa. Namun, sebelum dipanen dalam ketinggian tertentu, pohon cemara bakal dilepas dari tanah dan dipindahkan ke pot. Pemindahan ini berfungsi untuk memberikan lingkungan eksklusif pada pohon yang ditumbuhkan. Setelah tumbuh lumayan besar, ujung pohon cemara bakal dipotong beberapa minggu sekali untuk mempertahankan bentuk serta untuk memicu pertumbuhan cabang. Makin banyak cabangnya, maka pohon cemara akan makin cantik dijadikan pohon Natal. Setelah dirawat dan mencapai ukuran yang diinginkan oleh pasar,
maka pemanenan langsung dilakukan. Penggunaan alat berat dalam pemanenan pohon yang lebih besar karena akarnya sudah menjalar kemana-mana, jadi kuat banget. Nah, setelah dicabut dari tanah, mesin berikutnya yang beraksi adalah mesin pengemasan. Pengemasan ini membuat pemindahan pohon lebih mudah dan juga membuat ukurannya lebih ramping serta tidak mudah rusak. Semua pohon yang dipanen tadi kemudian dikumpul di gudang pabrik yang nantinya bakal dilakukan quality control sebelum dipasarkan. Bagi pohon cemara yang sempurna, proses pabriknya gampang karena tinggal dipotong, tinggal dimasukkan ke dalam dus dan siap deh untuk dikirim. Nah, untuk pohon cemara yang tidak bisa diperjualbelikan, entah itu karena beratnya nggak cukup, baunya kurang enak, rantingnya mudah patah, akan digunakan untuk keperluan lain. Ada yang masih dijadikan dekorasi Natal, dan ada juga yang berubah fungsi menjadi beragam hal. Siapa sangka kalau ranting dan daun pohon cemara bisa dicampurkan loh dalam bak air mandi hangat untuk mengatasi rematik. Lalu bisa juga digunakan untuk bahan pengharum ruangan hingga obat peredam batuk. Oh iya, selain itu, pohon cemara yang dibakar dan abunya dikumpulkan juga bisa loh berfungsi sebagai pupuk. Wah, gak nyangka sih kalau pohon cemara ternyata punya manfaat yang sangat banyak ya. Dari sejarahnya, penggunaan pohon Natal memang sudah menjadi budaya Natal yang mendarah daging. Untuk pertama kali, pohon cemara diperjualbelikan untuk menjadi pohon Natal terjadi pada tahun 1901. Kegiatan penjualan ini dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan cemara asal Norwegia yang membeli lahan di New Jersey, Amerika Serikat. Awalnya, produksinya itu cuma menyentuh 25.000 pohon dalam setahun, karena saat itu orang-orang masih punya waktu menanam pohon cemara sendiri. Namun, lambat laun orang-orang tentu ingin yang praktis. Makanya, pada penjualan pohon cemara sebagai pohon Natal makin melejit sampai sekarang. Ya, walaupun pohon Natal alami yang ditumbuhkan dalam kebun juga mulai tergerus dengan keberadaan pohon Natal buatan dengan konsep yang lebih unik. Nah, untuk teman-teman yang merayakan Natal, gimana nih? Kamu pakai pohon Natal yang alami atau pohon Natal sendiri? Atau udah nggak lagi pakai pohon Natal? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan selamat hari Natal, Pop Gengs!